Aku bisa lihat tadi siapa yang kemarin di situ kan? Kemarin. Enggak, belum. Oh, Pak Ades. Kayak Mbak yang ini pembeli mengocak-acak. Musnah barang bukti pada hari ini, Pak. Ya, jadi hari ini adalah penindakan 2018-2019. Ya, ada banyak sekali yang kami musnahkan pada hari ini. Di antaranya untuk rokok, bagaimana kita ketahui itu sekitar 8,5 juta batang. Ya, dari keseluruhan penindakan rokok untuk tahun ini sekitar 17 juta di semua kantor di wilayah Sumbakting. Nah, kemudian juga ada minuman keras itu hampir 15.000 botol. Ada juga sex toys, kemudian juga alat kejahatan dan yang lainnya. Ya, juga ada 14 pieces airsoft gun. Ini tentu barang berbahaya yang kalau dimodifikasi bisa menjadi senjata api beneran gitu. Nah, ini merupakan pelaksanaan dari tugas Bea Cukai yang secara umum Bea Cukai itu punya 4 tusi. Yang pertama adalah untuk revenue collector, yaitu mengumpulkan penerimaan negara. Yang kedua adalah community protector atau melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya. Ya, seperti senjata, tadi juga kita lihat ada panah, ada pisau dan segala macamnya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi ketiga, kami bertugas untuk memperlancar arus barang agar impor ekspor berjalan baik, terutama pada ekspornya. Dan yang keempat adalah fasilitator, yang kelima industrial assistant. Kami juga bertugas untuk menguatkan industri dalam negeri. Ini adalah pemusnahan atas barang baru seperti lartas. Lartas itu kepanjangannya adalah larangan dan pembatasan. Jadi Bea Cukai menerima titipan dari beberapa instansi tentang barang-barang yang kalau masuk ke Indonesia harus ada izin. Kalau nggak ada izin maka dilakukan penegahan. Nah, potensi kerugian dari ini berapa banyak? Ya, kerugian setelah kami hitung sekitar 3,6 miliar untuk pemusnahan hari ini saja. Dan ini pemusnahan yang kesekian di wilayah Sumbakting karena ya di Tanjung Pandan, di Pangkal Pinang, di Jambi juga sudah sangat sering dilakukan pemusnahan. Ini selama 2019 ya, Pak ya? Ya, ini terutama yang paling banyak penindakan 2019. Ya. Kontur awan masuknya sendiri barang ini dari mana sih? Secara umum karena kontur geografis kita, barang bisa masuk dari mana saja. Dan umumnya masuknya tidak melalui pelabuhan resmi. Maka kami perlu informasi dari masyarakat. Ya, kawan-kawan media juga tolong bantu. Kalau ada informasi masuknya barang ilegal, tolong kami kasih tahu. Karena kontur pantai kita itu orang bisa merapat ke pantai di bagian mana saja. Ya, aturan resminya memang harus pelabuhan resmi, tapi fakta di masyarakat tidak seperti itu.